Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Tresnanswa dengan NIM PO 7142032210016. Saya dari kelas A, Prodi 4, tingkat 2. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang saya angkat mengenai penerapan uji PCR real time untuk diagnosis histoplasmosis pada jaringan FFPE manusia menggunakan 3 target molekuler. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Halo teman-teman semua, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Amplification of the Real-Time PCR Assays for the Diagnosis of Histoplasmosis in Human FFPE PCR Using 3 Target Molecular. Oke teman-teman, ini adalah judul aslinya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan jika teman-teman ingin menemukan jurnal ini, teman-teman bisa cari di ProQuest.com. Baik, mungkin seperti yang dikatakan dalam judulnya, jurnal ini bertujuan untuk mendiagnosis histoplasmosis. Jadi teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu histoplasmosis. Teman-teman bisa lihat, histoplasmosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur dimorfik thermal, yaitu Histoplasma capsulatum, dan merupakan salah satu infeksi jamur yang paling umum. Jadi teman-teman, kita garis bawahi, jamurnya ini bersifat dimorfik thermal, atau sifat ini adalah di mana sebuah jamur dapat hidup dalam dua cara berbeda dan dalam kondisi suhu yang rendah. Dan ketika dalam kondisi suhu yang rendah ini, dia akan melahirkan atau menumbuhkan sebuah konidia yang dapat menginfeksi manusia. Kita lanjut, patogen ini hidup di lingkungan dan banyak ditemukan di tanah yang terdapat kotoran kelelawar atau burung. Untuk teman-teman yang di sekitar lingkungannya terdapat hewan-hewan kelelawar atau burung, mungkin bisa dijaga kebersihan dan kesterilan lingkungannya. Infeksi terjadi ketika partikel infektif dari jamur, yaitu mikrokonidia dan fragmen kecil hifa, terhirup oleh seseorang yang terutama menyerang paru-paru. Ya, kita garis bawahi kata terhirup, berarti dari jamur ini menginfeksi manusia melalui saluran pernapasan, entah itu hidung atau mulut kita sendiri, dan itu akan menyerang bagian paru-paru. Baik, itu mungkin sedikit mengenai histoplasmosis. Kita lanjut. Untuk penelitian ini, sampel diperoleh dari pasien yang didiagnosis berdasarkan analisis histopatologi dengan penyakit menular, yaitu histoplasmosis sebanyak 36 sampel, tuberkulosis sebanyak 29 sampel, cryptococcosis itu sebanyak 6 sampel, leishmaniasis itu sebanyak 5 sampel, infeksi malassezia itu sebanyak 2 sampel, sporotiskirosis itu sebanyak 1 sampel, pneumokitosis itu sebanyak 1 sampel, mukosikosin itu sebanyak 1 sampel, sitomegalovirus, virus herpes, dan infeksi tinus itu masing-masing sebanyak 1 sampel juga. Dan yang terakhir adalah 13 sampel dari pasien tidak menderita penyakit menular. Baik, itu adalah sedikit pengetahuan. Kita sudah masuk di penelitian, yang mana kini dalam penelitian digunakan sebuah bahan-bahan dan alat-alat, yaitu antara lain, pertama, sampel jaringan manusia. Sampel jaringan manusia ini diperoleh dengan mengambil sebuah sampel jaringan kulit, hati, atau lain-lain yang akan bisa saya pelajari nanti. Yang selanjutnya, larutan formalin 4% ini akan digunakan dalam pembuatan sampel jaringan FFPE atau formalin fixed paraffin embedded. Dan selanjutnya adalah pewarna metamin silver group yang akan digunakan dalam pewarnaan histopatologi nanti. Yang selanjutnya adalah qM-DNA FFPE tissue kit. Itu tentu saja dalam suatu pemeriksaan PCR diperlukan suatu kit, dan inilah kita akan kita gunakan nanti. Dan yang terakhir adalah PCR instrumen. Oke, itu dari alat dan bahan. Kita lanjut untuk ke tahapan pemeriksaan. Pada jurnal yang saya angkat ini, tahapan pemeriksaannya itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah penyiapan sampel FFPE, yang kedua adalah analisis histopatologis, yang ketiga ekstraksi DNA, yang keempat amplifikasi PCR, dan yang terakhir adalah analisis statistik. Kita akan bahas lebih lanjut sekarang. Yang pertama, persiapan sampel FFPE. Pembuatan sampel jaringan formalin fixed paraffin embedded atau FFPE dilakukan dengan cara sampel jaringan yang telah disiapkan direndam dan difiksasi dalam larutan yang mengandung formalin 4%. Kemudian ditanam dalam parafin dan dipotong. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa menggunakan sampel jaringan FFPE? Dari beberapa sumber yang saya cari, alasan penggunaan jaringan sampel FFPE itu dikarenakan bahwa sampel ini dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama, yang disebabkan karena kandungan formalin.
Oleh sebab itu, kebanyakan peneliti dalam penelitiannya menggunakan sampel jaringan FFPE, terutama dalam penelitian molekuler. Kita lanjut, jaringan FFPE tersebut diproses untuk analisis histopatologis dan ekstraksi DNA. Selanjutnya, yaitu analisis histopatologi. Tadi bagian jaringan FFPE yang sudah disiapkan dan sudah jadi, kita warnai dengan vitamin silver brochure untuk mengidentifikasi sel Golgi dari hitoplasma kapsulatum. Selain itu, dari setiap blok jaringan, bagian 5 mikron dipotong dan digunakan untuk ekstraksi DNA. Jadi ini analisis histopatologi adalah sebuah tahapan yang tidak masuk dalam analisis PCR, tapi masuk untuk mengidentifikasi bahwa suatu sampel itu terinfeksi histoplasmosis yang tadi sudah disebutkan di awal sampel-sampelnya. Kita lanjut teman-teman. Tahapan selanjutnya adalah ekstraksi DNA. Asam nukleat akan diekstraksi menggunakan qMDNA FFPE tissue kit Qiagen Valencia Cia UC sesuai dengan instruksi pabrik dengan 3 modifikasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Munoz Tafadi et al. Berdasarkan jurnal dari Munoz David et al., asam nukleat diekstraksi sesuai dengan instruksi pabrik dengan 3 modifikasi. Pertama, setelah inkubasi dan penyucian dengan silena dan etanol, tabung diinkubasi pada suhu kamar 15 hingga 25 derajat Celcius selama 1 jam. Kedua, pelet dicerna dengan buffer ATL, Qiagen, dan proteinase K pada suhu 56 derajat Celcius selama 2 jam. Ketiga, setelah pengobatan proteinase K, pelet diinkubasi dengan letrolite recombinant dengan kode L4276 Sigma Aldrich Corporation St. Louis MO larutan 2 selama 45 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, tahap selanjutnya amplifikasi PCR real time. 3 gen penyedih protein yang berbeda dipilih dan diamplifikasi dari H kapsulatum, yaitu antigen 100 kDa, antigen H, dan antigen M dalam sampel ini seperti dijelaskan sebelumnya. Kemudian primer, probe, dan protokol digunakan menurut Lopez et al. Kembali lagi mengutip jurnal lain, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Menurut Lopez et al., uji PCR real time primer and probe distandarisasi menggunakan konsentrasi yang berbeda 0,1 mikrometer, 0,2 mikrometer, 0,3 mikrometer dan 2 suhu anil 58 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Kondisi optimal untuk setiap protokol yang dipilih ialah qPCR dilakukan dalam campuran 25 mikroliter yang mengandung 1x Maxia Probe qPCR Master Mix 2x Thermo Fisher Scientific USA sebanyak 0,3 mikrometer untuk semua protokol. Primer 0,2 mikrometer untuk antigen 100 kDa dan antigen M. Primer 0,3 mikrometer untuk protokol antigen H. 1 nanogram DNA genom untuk semua protokol serta qPCR dilakukan menggunakan thermocycler rotor Gen 6000 Qiagen Valencia Cia UC dalam kondisi 95 derajat Celcius selama 10 menit. Diikuti selama 50 siklus dengan suhu 95 derajat Celcius selama 15 detik, 58 derajat Celcius selama 30 detik, dan 72 derajat Celcius selama 10 detik. Amplikon yang dihasilkan memiliki panjang masing-masing 90 bp atau bahasa Peir dan 104 bp serta 173 bp untuk protokol antigen 100 kDa, antigen H, dan antigen M masing-masing. Selanjutnya, setiap pengujian diuji dalam rangkap 2 dengan kontrol positif DNA H kapsulatum dan kontrol negatifnya adalah air suling steril dimasukkan. PCR konvensional yang menargetkan gen whole skipping B globin manusia dilakukan untuk memvalidasi keberadaan DNA yang dapat diamplifikasi dan tidak adanya zat penghambat. Hal ini mengikuti protokol yang dijelaskan oleh Bialek et al. Ini adalah kutipan dari jurnal lain yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Menurut Bialek et al., untuk memvalidasi keberadaan DNA yang dapat diamplifikasi dan tidak adanya zat penghambat, PCR dilakukan menggunakan set primer GAP1 atau G1 dengan kode 5 aksen GAA, GAG, CCA, AGG, ACA, GGT, AC 3 aksen dan G2 atau GAP2 dengan kode 5 aksen CAA, CTT, CAT, CCA, CGT, TCA, CCC 3 aksen menargetkan gen globin B manusia yaitu nukleotida
7400 sampai 70667, nomor tambahan NG 000007.3. Bila hasilnya negatif, ekstraksi DNA diulangi. Jadi adalah penjelasan mengenai amplifikasi PCR real time. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu analisis statistik. Pada tahap ini analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Stata versi 8.0 dan Epidat versi 3.1. Semua data disimpan dalam database elektronik Microsoft Access. Sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi positif dan negatif dihitung menggunakan tabel kontigenasi dengan interval kepercayaan masing-masing 95% atau 95% confidence interval. Oke, tadi adalah tahap terakhir dan mungkin kita sudah masuk ke hasil dari pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan ini, sampel FFPE dari pasien yang sebelumnya didiagnosis menderita histoplasmosis dan penyakit menular lainnya diproses dan didiagnosis. Sel ragi yang mati pada 36 sampel dari pasien yang sebelumnya didiagnosis menderita histoplasmosis. Dari 36 sampel FFPE dengan ragi mirip histoplasma yang terlihat, 3 tidak mengamplifikasi gen beta globin dan dikeluarkan dari analisis selanjutnya. 31 atau 93,9% dari 33 sampel yang dianalisis dengan histoplasmosis terbukti menunjukkan amplifikasi dengan gen setidaknya satu protokol qPCR. Untuk 19 sampel FFPE positif untuk ketiga protokol, 11 positif untuk 100 karya dan antigen H, dan 1 positif hanya untuk 100 karya. Jadi sensitivitas masing-masing adalah 93%, 91%, dan 52% untuk antigen karya, antigen H, dan antigen M. Selanjutnya, amplifikasi DNA dilakukan dari sampel jaringan yang berbeda termasuk kelenjar getah bening, yaitu 19 sampel, kulit 11 sampel, hati 1, faring 1, dan paru-paru 1. Jadi, perannya sensitivitas dari masing-masing gen penyakit tadi telah ditemukan dari sampel-sampel kelenjar getah bening, kulit, hati, faring, dan paru-paru. Hasil lainnya yang kita peroleh di sini adalah sebanyak 29 sampel FFPE dari pasien dengan penyakit menular lainnya dianalisis menggunakan 3 protokol qPCR untuk menilai spesifitas. Baiklah, spesifitas ini adalah nilai untuk merujuk tidak terinfeksinya atau tidak terindikasi terkena suatu infeksi. Jadi 19 sampel sisanya dikeluarkan dari analisis selanjutnya karena gen hemoglobin telah melakukan amplifikasi. 2 sampel dari pasien yang sebelumnya diagnosis tuberkulosis ditemukan positif histoplasmosis dengan protokol 100 karya dan 27 sampel lainnya negatif pada ketiga pemeriksaan. Otomatis spesifitas keseluruhan untuk uji molekuler menggunakan kelompok ini adalah 93% dengan interval kepercayaan itu sebanyak 95% untuk protokol antigen 100 karya. Ini dikarenakan tadi ada sampel yang positif dan 100% untuk protokol antigen H dan antigen M. Kecepatan total diamati di seluruh ulangan untuk semua DNA yang diuji. Selain itu, tidak ada amplifikasi dengan primer spesifik histoplasma yang diamati dari 10 sampel kontrol FFPE dari pasien tanpa histoplasmosis dan penyakit menular lainnya. Oke, terakhir teman-teman bisa lihat, ini adalah data hasil analisis histopatologi dan qPCR. Nah, mungkin teman-teman, itu adalah sekian review saya mengenai jurnal yang saya angkat, dan kesimpulan saya dari jurnal ini bahwa baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.